Baik, saya langsung ke Mas Eka. Mas Eka, harapan dari keluarga dengan telah ditetapkan FS sebagai tersangka, setidaknya ada 4 tersangka. Apa lagi dalam kasus ini? Ya, yang jelas penegakan hukum lah ya dan keadilan buat keluarga gitu. Semoga proses ini cepat selesai, keluarga juga bisa menerima hasil dan masyarakat juga bisa tahu cerita yang sebenarnya gitu, sehingga keadilannya tetap ada buat ini. Baik, Dan tapi untuk sekalipun memang karena memang belum diperjelas ya soal dugaan kekerasan seksual, masihkah keluarga menerima ada kemungkinan asumsi ini? sampai detik ini saya meyakini bahwa pelecehan seksual itu nggak ada. Sampai detik ini. Dan Saya harusnya meyakini. memang itu dikelirkan gitu ya. Ya, kalaupun ada, silahkan dibuktikan. Baik, saya ke Pak Arianto. Pak Arianto, Ya, dari rangkaian kasus ini, tantangan apa lagi yang mungkin harus segera dijawab oleh Kapolri? tantangannya begini Pak. Pak Kapolri sekarang ini menurut saya sudah lulus ujian Pak. Dari ujian kebohongan publik. Sekarang polisi sudah nggak dituduh lagi sebagai polisi yang busuk seperti yang kemarin itu semua itu. Gara-gara ulah satu gelintir orang itu aja. Nah sekarang polisi ya tim khusus terutama cepat mendalami itu keterangan dari saksi dan sebagainya supaya bisa diketahui motifnya dan kemudian kita bisa menentukan subjek itu apakah memang merencanakan apa tidak. Kita juga tidak boleh suudon hanya tekanan dari publik kemudian orang yang tidak merencanakan dimasukkan perencanaan. Itu Ya. kan berat bedanya ukurannya itu. Jadi intinya Pak ini tim penyidik kerja keras dan kemudian tolong saya hanya menyarankan saja ya Ya. penyidik tolong sampaikan beritahu pada publik apa yang dikerjakan. Nggak usah malu-malu menutup dan pakai alasan nanti udah lengkap baru saya ngomong. Iya. Itu merugikan polisi tuh Pak, dianggap nggak kerja kita. Iya. Sudah dibayar pakai pajak nggak kerja gitu loh. Iya, akhirnya Pak Ngomong Arianto aja. terus yang harus menjawab ya. Iya, saya ngomong terus sama rakyat, tapi malah saya dibilang provokator kan konyol itu. Baik. Baik, terima kasih Pak Arianto. Saya ke Mas Septa. Mas Septa, catatan penting apa dari Anda terkait dengan tadi ya, memang kita masih terus mencari barang bukti, terus juga merangkai kesaksian demi kesaksian untuk mengungkap motif. Ya, tentu pertama adalah motif ini menjadi penting untuk membuktikan perbuatan yang disengaja tersebut. Kan begitu. Nah, yang kedua bahwa motif ini tentu ada pada saat perencanaan. Nah, makanya kemudian apakah orang yang berencana, karena tidak mungkin orang merencanakan suatu perbuatan tanpa mempunyai motif atau tujuan maksud tertentu. Nah, apakah kemudian orang yang merencanakan ini juga terlibat dalam melakukan perbuatan tersebut atau tidak, itu kan juga harus dibuktikan. Lalu kemudian berada E misalnya yang sudah ditetapkan tersangka, kemudian juga mengajukan justice sebagai kolaborator seperti itu, ini juga penting untuk didalami lebih lanjut. Apakah benar melakukan perbuatan tersebut dalam rangka melaksanakan perintah jabatan misalnya. Kemudian ataukah dalam bentuk daya paksa yang tidak bisa dielak misalnya. Ya. Kita juga tidak bisa kita pungkiri bahwa semakin terang benderangnya perkara ini atau peristiwa ini tidak terlepas dari peran Brigadir J Barada E Ya. yang kemudian mengajukan sebagai JC. Baik. Sehingga dia mau menceritakan yang sebenarnya seperti apa, yang 360 derajat dengan keterangannya yang sebelumnya di awal-awal dulu. Nah, ini kan juga menjadi menguak terang benderang dari suatu peristiwa yang selama ini masih menjadi teka-teki di publik seperti itu. Baik, sudah lulus ujian kalau tadi kata Pak Arianto, satu tahap, kita nantikan tahap berikutnya. Terima kasih Pak Arianto sudah bergabung bersama kami, Mas Septa Ya, dan terima Mas kasih, Eka. Pak. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Dan pemirsa, usai sudah MNC News Prime hari ini. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana melalui MNC Peduli. Tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Ajatul Ratma. Sampai jumpa. Saya tutup.